Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di job sheet yang kedua. Di sini ada perawatan berkala mesin sepeda motor. Yang pertama, nanti teman-teman semua setelah tadi sudah yang chassis, nanti ke servis. Yang pertama adalah nyalakan motor ya, atau cek lampu-lampu dan rem. Dinyalakan, Mas. Jadi itu aja. Klakson, lampu-lampu. Kalau mau nyalakan ya monggo dinyalakan. Oke. Setelah pengecekan awal, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada cek kualitas oli mesin dan sistem pendingin ya, atau stick dilepas, stick oli ya, itu ya. Teman-teman ya. Jangan lupa membawa majun. Nah, dilepas, dibersihkan, masukkan lagi, kemudian dicek. Nah, masih bagus apa enggak? Kalau bagus tulis bagus di sini, kalau jelek nanti ditulis jelek. Pasang lagi. Setelah selesai, ini yang diafragma enggak usah. Nanti kita langsung ke busi, bersihkan dan ukur celah busi. Nah, kita ambil alat kunci busi. Nah, itu. Nanti teman-teman pastikan covernya depan dilepas dulu ya. Nah, itu kop busi dilepas dan nanti dimasukkan. Di situ udah ada kunci busi, baik yang besar maupun yang kecil. Nanti terserah enaknya mau melepas menggunakan yang kunci besar atau kunci kecil. Nah, jangan sampai nanti kesusahan. Jadi di situ udah ada banyak alat. Kalau ada alat yang kurang nanti bisa langsung tanya ke penguji atau ke maintenance repair. Pak, alat ini kurang, alat kunci busi enggak ada dan yang lain sebagainya. Nah, setelah terlepas, di situ ada sikat tembaga atau ada amplas juga ada, dibersihkan dulu businya menggunakan sikat tembaga seperti itu. Setelah itu diukur celahnya menggunakan filler gauge. Nah, itu. Nah, standarnya berapa? Tentunya teman-teman sudah tahu standarnya ya. Di sini sudah tertera, nanti ditulis hasilnya berapa dan kesimpulannya bagaimana, itu diukur. Nah, menggunakan filler gauge. Nah, kalau sudah diukur nanti pasang lagi. Oke, kalau sudah diukur pasang lagi ke sepeda motor. Oke ya, ini yang kadang memasangnya agak sulit. Jadi nanti itu teman-teman harus bisa merasakan lubang busi ya. Oke. Ini yang sering dulu ketika mau prakerin ya ada pembekalan ya, sering Pak Denny ngajari pengencangan busi, pastikan menggunakan tangan dulu secara maksimal, jangan langsung menggunakan alat. Nah, nanti yang rusak adalah drat mesin. Nah, ini untuk mengantisipasi kerusakan, teman-teman nanti masangnya menggunakan tangan dulu maksimal mungkin lah kalau menggunakan tangan. Dan hati-hati kalau memang kondisinya mesin itu masih panas, itu hati-hati ya. Pastikan busi harus kencang kembali, karena kalau tidak kencang nanti ketika pengecekan motor bisa terjadi kerusakan atau konsleting pada kop busi. Nah, setelah terpasang kita ke soal selanjutnya. Ini untuk yang selanjutnya adalah bersihkan filter udara. Nah, ambil penampan dan biasanya obeng plus ya teman-teman ya. Nah, baut ingat jangan sampai tercecer ke lantai, karena nanti bisa satu hilang, yang kedua adalah ketendang-tendang atau lupa, akhirnya nanti tidak dipasang.
ada beberapa baut baut nanti teman-teman harus dilepas. Kalau nanti disediakan ada kompresor, dibersihkan menggunakan kompresor. Tapi pembersihan filter ini cukup nanti diketukkan ke lantai 2 kali saja, atau minimal 2-3 kali lah, dibersihkan, dicek. Nah, dibersihkan menggunakan majun, nah baik tempatnya maupun filternya, kemudian pasang kembali. Nah, ini ditulis teman-teman nanti bagaimana kondisinya, bagus apa tidak ya. Oke, dipasang kembali. Itu ya teman-teman ya, hati-hati pemasangannya jangan sampai terbalik. Oke. Oke, kencangkan satu dulu, nanti dilepas. Kencangkan semua baut yang ada di sepeda motor. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah ke CVT ya teman-teman ya. Di sini ada lepas cover CVT, nanti akan ada pengukuran diameter luar wig roller. Ya, nanti ambil salah satu aja, jangan diukur semua. Ambil salah satu, hasilnya ditulis. Nah, nanti kesimpulannya bagaimana. Sama diameter dalam clutch housing atau sentrifugal yang belakang. Oke. Di sini siapkan CVT, biasanya yang terpenting adalah kunci T8 sama SST puli depan dan belakang, serta mata sok 22 dan 19. Bautnya lumayan teman-teman, ada banyak ya, nanti harus dibongkar semua. Tapi jangan terlalu kencang atau dipaksakan, nanti ya cepat aus. Kalau misalkan terlalu kencang, bisa tanya ke penguji atau ke guru di sekitar. Jadi jangan dipaksakan sekali lagi. Ingat ya, kalau mau melepas nanti itu baut tengah itu terakhir, tapi kalau mau memasang itu kebalikannya, yaitu baut tengah itu awal. Kebetulan ini baut tengahnya nggak ada, jadi nanti harus diterapkan prosedur standarnya ya. Nah, itu masih dilepas terakhir ya, baut tengah terakhir ya, jangan sampai lupa. Kalau terasa sudah terlepas semua, nanti teman-teman tempatkan cover CVT tersebut ke tempat yang aman, jadi biar tidak kena kaki, ketendang dan merepotkan teman-teman praktek ya. Oke, taruh ke tempat yang aman. Nah, itu nanti hati-hati penggunaan tracker flywheel holdernya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kalau mau melepas berarti posisinya di depan standar, karena fungsi standar itu untuk menahan ya teman-teman ya, untuk menahan ya. Nah, harus pas. Ingat sekali lagi, nanti jangan terlalu kencang lah. Oke, dibongkar semua. Dan pemasangan ring mataharinya harus hati-hati, jangan dipaksakan. Nah, kita melepas yang depan saja. Kita ambil jangka sorong, jangka sorong untuk pengukuran
roller ya teman-teman ya, ambil salah satu saja ya. Nanti kalau bisa ya pengukurannya di atas ini. Sudah ada meja. Ya. Nggak apa-apa, kita ngukurnya di sini aja. Ambil satu roller. Nah, kemudian diukur. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Diukur ya. Nah, itu kemudian nanti ditulis hasilnya di sini. Kemudian setelah diameter roller, diameter dalam clutch housing rumahnya yang ini, besar, yang belakang. Ini dilepas lagi ya teman-teman ya. Menggunakan SST, kalau bahasa bengkelnya itu sabuk, tapi bahasa otomotifnya adalah clutch center holder. Nah, itu sama, menghadapnya juga ke sana. Kalau mau melepas, boleh ditaruh di standar situ atau di bawah ya. Kalau di bawah itu nanti kalau bisa dikasih majun biar enggak licin ya teman-teman ya, harus hati-hati sekali lagi. Oke, dilepas saja. Nah, kemudian langsung diukur nggak apa-apa. Nah, itunya yang diukur nanti. Nah, diameter dalam itunya diukur menggunakan jangka sorong tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu dibaca hasilnya berapa, itu ditulis di sini ya teman-teman ya. Nah, ditulis di sini, ini udah ada standarnya berapa. Kemudian periksa dan ukur lebar vibel ya, itu teman-teman ya. Pakai jangka sorong boleh lagi atau mistar baja, karena jangka sorong udah dipakai, kita pakai jangka sorong saja. Diukur berapa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, hasilnya berapa dibaca, nanti ditulis lagi di sini. Oke ya. Kalau sudah, bersihkan semua komponen dan rakit kembali. Ya, oke, karena udah dihitung semua, kita dibersihkan dan dirakit kembali. Itu ya, di kampas, disikat. Nah, nanti kalau misalkan ada kompresor, ini kompresor di belakang nanti kami dari panitia siapkan, nanti dibersihkan, disemprot. Oke, kalau sudah langsung dipasang saja Mas Eksan. Ya, jangan urutannya kebalikannya melepas tadi. Benar-benar dicek, jangan sampai ada yang dicek CVT-nya. Nah, itu pastikan kita memasang salah satu bagian dulu yang bawah. Jangan lupa ya, vibel ini diangkat ke atas, jadi nanti masuknya ring ini yang sering terjadi slet atau rusak. Hati-hati, kita kencangkan dulu sebelum memasang yang belakang, atau sebaliknya. Pastikan vibel itu tidak menghalangi komponen CVT itu benar-benar kencang masuk ke dalam fixed shaft tersebut. Oke, kita pakai alatnya flywheel holder. Nah, kita kencangkan secukupnya saja ya. Oke, cukup, karena nanti akan digunakan oleh teman-teman yang lain tuh. Nah, kasihan yang setelah itu kalau terlalu kencang, nanti setelah teman-teman dapatnya yang keras. Ini ya, cara itu ditarik sedikit sambil didorong, nanti masukkan ke as roda belakang, dicek. Nah, kemudian kita pasang kembali. Ini kebalikannya, cara memasangnya adalah kebalikannya ya. Pastikan nanti benar-benar terpasang dengan baik. Di belakang nanti ada ring dan ada mur 19. Ingat ya, depan 22, belakang 19. Ini pakai sok atau stang sok yang bisa digunakan. Oke, cukupnya saja, set cukup ya. Oke,
Oke, kalau sudah semua kita pasang lagi covernya tuh. Nah, hati-hati itu dia ada biasanya kabelnya itu menghalangi, kabel rem menghalangi cover daripada CVT. Pastikan dicek tengah, atas, kiri, kanan. Nah, kita fokus yang tengah dulu yang harus dipasang ya teman-teman ya. Nanti ada dua baut yang berbeda, yaitu tengah sama belakang tengah. Oke teman-teman, setelah CVT tadi sudah dipasang semua, sudah diukur semua, kita langsung ke kelistrikan. Yang pertama adalah lepas penutup baterai dari kendaraan. Ya, kita lepaskan dulu. Di sini ada akinya, nanti masing-masing ya, ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang di sebelah kiri, sebelah sini kanan. Nah, ketika sudah dilepas, yang pertama adalah kita ukur apa ini teman-teman nih? Ukur tegangan baterai. Tegangan baterai nanti arah selektor biasa seperti yang sudah diajarkan ke 20 ya. Ya, yang mendekati 12 volt ya. Negatif ke negatif, positif ke positif. Diukur tegangannya berapa. Ya, di sini misalkan ya diukur hasilnya berapa. Nanti pastikan di hasilnya ditulis standarnya berapa, 12 volt. Nanti di sini ditulis ya, di sini standar volt, hasilnya berapa, nanti kesimpulannya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah periksa sekring ya, atau fuse dari kendaraan. Di situ banyak sekring, nanti diambil salah satu, dicek baik putus apa enggak, nanti dilihat satu-satu ya, teman-teman ya. Ya, setelah sekring, yaitu ukur kebocoran arus baterai. Nah, ini ukur kebocoran arus baterai. Kita lepas terminal negatif baterai, dilepas. Nah, kemudian arah selektornya miliampere ya, yang terkecil ya. Di situ ada berapa? 20 ya, dikasih 20 dulu. Kemudian yang positif ke kabel negatif baterai, dan yang negatif ke aki ya. Itu standarnya 0,05 ya. Jadi nanti pastikan di bawah 0,05. Ini multitasternya yang kurang standar. Nah, itu udah mulai ke 0 ya, ada sedikit. Oke, kalau sudah nanti hasilnya ditulis di sini teman-teman, ditulis di sini. Ini standarnya ya, 0,5 ampere ya. Oke, setelah itu dipasang lagi, kembalikan lagi di penutupnya, dipasang lagi. Oke, kalau sudah, di sini final check, ada ukur tekanan ban depan dan belakang ya. Nanti menggunakan pengukuran ban. Ini standarnya sudah ada kurang lebih 29 berapa teman-teman? 29 sampai 33 ya. Yang belakang seperti itu, dicek berapa. Yang depan juga berapa. Oke, cukup. Setelah itu jarak main handle gas ya, gas pakai penggaris Mister Baja. Nanti di sini teman-teman. Nah, handle-nya ini ketika seperti ini nih. Seperti ini nih. Ini gerak bebasnya berapa? Itu menggunakan penggaris ya, sama ya kayak tadi ya.
Nah, itu nanti digerakkan seperti ini, geraknya itu berapa celahnya. Nah, seperti itu. Nanti ditulis di sini. Kemudian yang terakhir adalah periksa lampu-lampu klakson dan RPM. Nanti untuk RPM ini ada takometer, bisa kalau depan belum